Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Fitrika, kelas 31 Fakultas Ilmu Administrasi. Saya akan memaparkan materi dari Bapak Agus Wan pada pertemuan 3, yaitu tentang mewujudkan good governance. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat. Adapun asumsi dasar good governance menciptakan sinergi antara sektor pemerintah, menyiapkan perangkat aturan dan kebijakan, sektor bisnis, menggerakkan roda perekonomian, sektor civil society, aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip dasar terciptanya good governance, yang pertama adanya participation, yang kedua rule of law, yang ketiga transparansi, yang keempat responsiveness, yang kelima konsensus, yang keenam persamaan hak, yang ketujuh efektivitas dan efisiensi, serta yang ke-8 akuntabilitas. Menurut Institute on Governance, untuk menciptakan good governance perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerangka kerja tim antar organisasi, departemen, dan wilayah. Yang kedua, hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Yang ketiga, pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam satu keterpaduan, serta sinergisme dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko dan berinisiatif sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan. Yang kelima, adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat. Strategi reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance memerlukan pemetaan masalah yang dihadapi. Di antaranya adalah kendala politik. Yang pertama, kondisi politik di Indonesia baik di infrastruktur dan suprastruktur masih belum stabil. Yang kedua, kompetisi antar partai politik cenderung tidak dilakukan secara sehat dan bahkan menimbulkan konflik baru. Yang ketiga, kedewasaan elit politik yang masih memprihatinkan. Yang keempat, adanya intervensi elit politik kepada birokrasi yang begitu kuat. Kendala sistem birokrasi, sistem prosedur dan kebiasaan yang sekian lama tertanam dalam birokrasi tidak serta-merta dapat diubah. Yang kedua, daya resistensi yang begitu tinggi terutama dari elit-elit birokrasi yang telah menerima keuntungan dari sistem yang ada. Yang ketiga, adanya suatu aturan yang menempatkan kekuasaan tersentralisir di tangan pemimpin tertinggi organisasi. Kendala sistem budaya. Yang pertama, budaya organisasi yang mengagung-agungkan simbol. Yang kedua, selalu menonjolkan aspek formalitas kualitas pekerjaan tidak menjadi perhatian. Ketiga, kesuksesan seseorang hanya dilihat dari aspek materi. Yang keempat, budaya paternalistik dan senioritas. Yang kelima, budaya kekerabatan atau nepotisme. Berdasarkan pemetaan di atas, maka diperlukan grand design reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dikehendaki meliputi organisasi dan manajemen pemerintah, organisasi pemerintah daerah, tidak lagi bersifat homogen, tetapi disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan. Reformasi manajemen pemerintahan dilakukan dengan menyempurnakan pengelolaan SDM. Tidak ketinggalan upaya menyempurnakan proses perencanaan integrasi, rencana pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perwujudan good governance. Integritas pelaku pemerintahan, adanya kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi sosial, dan sistem hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.